Salam komunitas. Di kalangan komunitas musik, hampir semua mengenal sosok Roy Rahmanto. Pria kelahiran Agustus 1961 adalah seorang arsitek. Sejak menyelesaikan kuliahnya di ITS Surabaya, kemudian dia tinggal di Jakarta. Sembari menjadi seorang arsitek, Roy mengkoleksi barang-barang berbau musik. Perburuan koleksinya tidak tanggung-tanggung. Langsung dari negeri para musisi, negeri Inggris, Amerika, hingga Australia. Nilai koleksinya jika dihitung tentu bernilai miliaran rupiah. Mungkin juga tak ternilai, mengingat sangat berharga. Rumah Roy Rahmanto di Bintaro adalah bukti luar biasa akan kelengkapan koleksinya. Kita bisa menyaksikan seolah-olah The Beatles masih hidup dan berjaya. Memorabilia grup rock and roll asal Liverpool, Inggris ini sangat lengkap dan tertata rapi. Bukan hanya barang langka milik The Beatles, guru band papan atas dunia lainnya semua dalam dekapan koleksi sosok Roy Rahmanto. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan saya ini Mas Roy. Dari sebegini banyak ini, pernak-pernik tentang musik dan musisi dan buku dan semua peralatan musik ini. Mungkin kalau saya feeling saya mengatakan bahwa sepertinya gitar ini sudah mendekati angka 100 gitar. Betul nggak? Oh, belum. Ya 70 lebih. 70 ya, tapi udah deket dengan 100 ya. 70. Ya. Terus kalau saya boleh tanya nih, Mas Roy. Intuke ya apa iki? Kok bisa Ya bertahap. Caranya itu gimana? Kok bisa apa sampean mesti harus ini ada gitarnya Van Halen di sana dijual atau ke sana atau gimana atau piye, Mas? Ya bertahap sih nggak langsung ya. Ya pelan-pelan satu demi satu. Jadi jadi kalau gitar-gitar khusus itu karena saya banyak punya link gitu ya. Jadi saya punya link di luar negeri, di Amerika, di Australia, saya punya teman di sana. Jadi saya ngabarin gitu. Ya. Bahkan ada record fair di Sydney itu saya sering diundang. Di Sydney. Iya, gitu. Jadi saya kenal toko-toko musik di sana, saya kenal juga. Iya. Jadi, terus harganya kan nggak murah. Lah yo. Iya. Nah ini kalau boleh tahu ini nggak perlu ya kira-kira range-nya itu iya berapa itu Mas kira-kira kalau misalkan Iya kalau ikut beli lelang atau beli apa? Iya ada. Jadi ada satu gitar tuh yang punyanya basisnya The Who, John Entwistle, punyanya dia bener. Jadi itu dulu barangnya hard rock ya. Jadi ada 2 kontainer hard rock, barang hard rock dikirim dari Amerika ke Jakarta sini, 2 kontainer. Satunya lolos, satunya lagi ditahan bea cukai kontainer itu. Itu karena ada barang yang dititipin di sana pokoknya. Jadi akhirnya yang satu kontainer itu dilelang sama bea cukai Priok itu. Nah, itu terus ada pembelinya si A misalnya ya. Nah sama si A itu barangnya itu ya dijual-jualin. Saya sempat hari kedua itu ya sempat akhirnya dapat bassnya itu. Itu dia jualnya kalau ke internet ya, jadi itu langsung
habis dibeli sama orang Amerika lagi, kolektor Amerika. Langsung diambil Iya, lagi. iya, dikirim ke sana di kolektor-kolektor di Amerika karena barang-barangnya punyanya artis katanya kan. Punyanya, iya, Oh gitu ya. iya. Ada gitar, ada jaketnya punyanya artis, ada banyak itu. Gitu. Jadi kalau saya sih merasakan bahwa ini cukup menakjubkan koleksi daripada semua pernak-pernik musik ini. Terus goalnya apa kira-kira Mas? Atau ini mesti diteruskan seperti biasanya kan gitu. Ada hobi orang tuanya yang akan diteruskan oleh anaknya nanti misalkan di Surabaya buka lagi suatu museum enggak. museum Roy Enggak Museum. Oh enggak ya. Enggak. Jadi Cuman akan full di sini. sini aja, cuman hobi aja ini. Hobi aja gitu. Jadi Hobi dalam arti gini. Hobi ini karena memang Mas Roy sebagai musisi juga, sebagai kolektor juga, ya. itu karena itu kan berarti kan bukan karena dari orang tua. Iya, bukan. Bukan ya, memang Karena lingkungan. Jadi saya koleksi itu, jadi kolektor tuh zaman SMP tahun 74 itu. Jadi karena lingkungan. Jadi eranya itu waktu itu era orang koleksi ada kaset sama piringan hitam waktu itu ya. Jadi banyak teman-teman saya mulai koleksi itu, saya juga ikut. Waktu itu era kamar yang ditempeli poster-poster dulu dari majalah Pak Foto, Musik Express tuh ya. Nah, itu era-eranya itu. Jadi mulai era itu tahun 74 itu saya nggak berhenti, jadi tetap aja konstan. Koleksi piringan hitam, kaset, dan saya terlalu nonton konser-konser musik, saya selalu nonton. Itu. di dalam maupun di luar. Iya, di luar itu ya. Jadi saya juga kumpulin semua tiket-tiket konsernya, flyernya semua saya kumpulin, kaos-kaosnya, memorabilia saya kumpulin. Masih ada saya sekarang ya. Kalau mungkin masih ingat, kira-kira koleksi apa yang pertama kali diambil untuk membuat inspirasi dan membuat ini menjadi sebesar ini? Oh, Apa ya, yang masih diingat? Yang pertama, ya piringan hitam itu. piringan hitam. Piringan hitam ya, masih saya beli harganya 1.500 tahun 75 ya. Mungkin di era itu pasti kalau band itu pasti The Shadows, The Ventures, The Beatles, Ya. The Ventures, kayak begitulah. Oh jadi awalnya begitu ya Mas? Ya, jadi pertama ya saya dibeli ibu saya tahun 69 kaset The Beatles itu kaset. Masih harganya ya 250 dulu harganya satu kaset. Tahun 69 jadi ini gitarnya ini yang Jimi Hendrix pakai gitar yang ini replikanya Woodstock, aslinya ya dibeli sama Paul Allen. Jadi Paul Allen tuh co-foundernya Microsoft. Nah, itu jadi dia kolektor, jadi namanya konglomerat ya, dia punya entertainment center di Seattle, ada museum Jimi Hendrix. Jadi ada hubungannya antara ini tadi ya? Oh enggak, lain. Ini Woodstock, ini Bangladesh. Iya. Oke. Woodstock ya. Kalau konser Woodstock, ya itu, jadi apa itu? Nah ini ada ini CD-nya ini apa? Woodstock. Jadi ada box setnya. Jadi Woodstock ini jadi konser mungkin konser paling fenomenal ya. Tahun 69 ya. Jadi dia kayak gitar ini karena Jimi Hendrix membawakan lagu kebangsaan Amerika Star Spangled Banner dengan lagu itu dengan gitarnya Fendernya ini dengan efek distortion sehingga heboh terus dia mulai ini ya makanya gitarnya iya sama Paul Allen gitarnya tuh waktu lelang dibeli sama dia ya harganya ada di daftarnya ini juga bukunya ya? Iya ini box setnya ini.
Maksudnya Woodstock. Ini kayak jaketnya yang ada kibir-kibirnya Iya, ini. iya, iya. Ada di atas ya. Isinya tentang sejarahnya, ada CD-nya, ada tiketnya. Ini buku. Tapi Life itu Pak, Life itu artikel majalah Life tentang Woodstock pada waktu itu. Dia ngeluarin satu majalah khusus tentang Woodstock itu, majalah Life. Ini majalahnya, replikanya dikecilin ya. Tadi tiketnya tadi mana Mas? Tiketnya ada ini, tiketnya di sini. Di sini, oh di sini. Nah ini Wah, yes. Ini tiketnya Woodstock tiketnya Woodstock. tahun 69, tanggal 3 hari, 15, 16, 17, 69. Tam 3 9 day, ya? 3 day tiket. Di atas ada posternya keren. Ya. Jadi ada 2 poster Woodstock. Bukan itu ya, sana. Kriwil dari bukan ya? Oh ini harmonika. Oh. Harmonika berhubungan dengan itu? Enggak. Ya eranya itu kan Flower Generation. Jadi Ya. jaketnya yang ada rumbai-rumbainya itu. Itu propellant tuh anunya. Iya. Penggagasnya pakai Iya. pakai ini. Sepertinya ciri gitarnya siapa ini Mas ya? Ya ini gitarnya Steve Vai. Steve Vai ya. Jadi dia waktu itu ngeluarin album bagus, album awalnya dia, Passion and Warfare. Terus ada dirilis juga gitarnya yang di apa itu, yang di desainnya itu mirip albumnya itu. Jadi agak psychedelic, jadi di painting gitu ya. Ini termasuk mendapatkannya setelah di era-era sekarang. Iya, era sekarang ya. Tapi kalau gitar Jimi Hendrix ini memang yang ada di Woodstock ya. Iya. Pak? Jadi waktu Jimi Hendrix itu pakai gitar ya kayak gini nih, Fender tahun 67. Terus dia bikin konser ikut konser di Woodstock itu tahun 69 pakai gitar yang mirip ini. Nah itu. Nah gitar itu sekarang dipajang di museumnya Jimi Hendrix punya Paul Allen itu yang di Seattle. Paul Allen itu Co-foundernya Microsoft. Wakilnya Bill Gates. Wakilnya Bill Gates. Iya, orang keduanya kan. Microsoft kan 2 orang pendirinya. Terus kalau yang Kalau aslinya nih dilelang sekitar 13 miliar nggak salah. dilelang. Ya tuh Paul-nya dapatnya itu. Paul Allen dapatnya 13 M. Iya, hanya 11 atau 13 gitu ya. Tapi bener nggak Mas? Jimi Hendrix itu pertamanya dia kan kidal. Ya, gitar. Ya. Itu benar, senar 6-nya ada di bawah. Yang Iya. cuman dia balik aja kan. Iya. Jadi bukan senar 6 ada di atas kan. Bukan. Senar 6 ada di bawah kan. Awalnya Jimi Hendrix kan di Amerika, terus diajak ke Inggris sama Chess Chandler itu, pemainnya The Animals. Nah, kamu kalau main rock di Inggris, terus dia ke Inggris, di Inggris dia itu apa itu? Awalnya kan diajak ke cafe namanya Back of Nails di London itu. Nah, terus dia ada band lokalnya gitu main, terus Jimi Hendrix ini disuruh jam session tampil. Nah, tampil itu dia langsung ambil gitarnya pemain gitu kan, gitarnya kanan kan, kanan. Jimi Hendrix langsung pakai gitarnya itu dibalik, sebenarnya di bar aja. Ini ceritanya artis, jadi dibalik gitu. Nah, terus mainnya kan jago. Akhirnya heboh di London, terkenal. Pokoknya orang pada nonton. Nah, itu ceritanya kayak ceritanya Ozzy Osbourne yang nonton, terus apa itu The Doors itu yang itu nonton juga ya, nonton karena Jimi Hendrix mainnya jago gitu ya. Jadi senarnya dibalik itu. Itu di era mulai 67 ke 69 ya. Dia mulai Itu tahun 67 ya. 67 ya. 67 langsung
habis itu dia bikin grup bikin grup Jimi Hendrix Experience. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Ini benar luar biasa. Ya, artinya dia senarnya di bawah, dibalik. Iya, senarnya. Iya. Jadi langsung senar biasa langsung Iya. dibalik aja. Iya. Sulit itu. Ya itu awalnya itu. Jadi dia dari Amerika diajak sama musisinya di Animals itu ke Inggris. Nah, terus dia ada kafe itu, dia datang ke kafe, ada band lokalnya main, terus dia main itu suruh main di balik itu. Nah, terus mainnya jago, sehingga yang nonton banyak itu, terus ya banyak orang top termasuk Bill Wyman-nya Rolling Stone itu ngajak Peter Frampton yang meninggal ya? enggak Oh bukan ya? Yang meninggal itu Brian Jones. Ya. Nah itu Bill Wyman waktu itu ngajak Peter Frampton masih agak anak-anak gitu, mungkin masih SMP lah mungkin gitu, ngajak itu tahun 67 itu jadi terus itu kagum, akhirnya juga termasuk Eric Clapton juga sempat ke kafenya itu, ada fotonya itu cikal bakalnya, ketenarannya. Iya. Terus dia bikin band Jimi Hendrix Experience, berapa 4 album ya, itu meledak semua itu, luar biasa itu. Makanya sampai Paul Allen tuh co-founder Microsoft mengemari Jimi Hendrix, dia borong semua yang dijual dari 23 gitar Jimi Hendrix, 13 udah di museum itu dibeli sama Paul Allen. 13 dari 23. Dari 23. Ada di bukunya ada. Jadi kalau Windows XP itu Experience, Jimi Hendrix Experience, grupnya Jimi Hendrix Experience, gitu. Jadi dia konglomerat tapi dia mengemari Jimi Hendrix. Dia punya gedung entertainment center di Seattle. Di dalamnya gedung itu ada beberapa museum, termasuk museum Jimi Hendrix, ada museumnya apa itu Nirvana segala macam gitu. Jadi memang duanya. Iya. Ada bukunya saya gitu, makanya. Kalau ini Tommy Bolin. Ini sudah era. Ya, jadi waktu apa itu? Masuk di Purple ya. Masuk di Purple itu kan formasi keempat tahun 75 yang main di Senayan kan. Ini tiketnya ada ini. Ya, itu. Tiketnya di Purple main di Senayan. Tahun 75. Yang hari kedua kan mainnya 2 hari. Ya. Nah itu. Nah, di sela dia di Purple itu Tommy Bolin bikin solo album. Solo album namanya itu solo album ini Teaser, yang ada lagunya Savannah Woman yang terkenal tuh. Solo album Teaser. Nah ini Gitar Dean ini membuat memperingati album Teaser Tommy Bolin. Dia membuat serinya mereknya Gitar Dean Gitar. Dia bikin commemorate untuk album Teaser Tommy Bolin. Kalau di Tommy Bolin di Amerika top. Makanya sampai gitarnya itu pabrikan gitar bikin serinya dia. Ada satu lagi, ada dua gitar. Satu lagi album ini juga Tommy Bolin juga, dia bikin 2 serinya album. Gitu. Jadi kayaknya ini album Teaser, yang itu album Passion Warfare yang apa itu? Yang Steve Vai gitu. Ya. Jadi banyak kayak sekarang ya Joe Satriani itu gitaris itu dia ada beberapa album yang ada gitarnya, gambarnya kayak di albumnya itu, album gambar gitar gitu ya. Lotus itu penggemar The Who, jadi satu-satunya band yang ada mobilnya itu The Who aja. Desainernya Roger Daltrey, vokalisnya. Dia tadi mau pesawat ya. Nah ini. Jadi ini pesawatnya ini, yang miniaturnya. Pesawatnya ada, pesawatnya gede gini. Itu pesawatnya. Iya kan, jetnya ada 4 kan, jadi gede. Iya. Nah miniaturnya ada di sebelah.
di miniaturnya yang ada gede ini. Saat skala gede. Nah, pinballnya juga ada. Pinball. Iya, pinballnya banyak. Kalau pinballnya banyak grup ada pinballnya. Ini pitchernya ini dijual, pitchernya ini. Nih, ya, pitchernya. Buat tahu buat apa itu? Draft beer ya. Iya. Nah, gelasnya ini kan. Saya data semua ini. Gitar, drumnya macam-macam, tiap anu dia setting. Ya tetap aja dari dulu ya, dari awal pertama piringan hitam. Ya seluruh dunia orang koleksinya piringan hitam, bukan koleksi kaset. Ya karena memang apa ya, di fisik itu kan jadi Seni. ya. Dan memang suaranya enak. Pemain audio HN kan tetap main piringan hitam. Kan beda karakter dengan CD kan, digital beda. Soundnya beda piringan hitam dengan CD. Lebih apa ya, lebih kalau CD lebih gurih, ada kencingnya beda. Iya. Dari jumlah kurang lebih. Jumlah kalau piringan hitam nggak ngitung, ya berapa ribu ya. Di atas juga ada ini, di atas Ada 6 ruangan. iya. Itu pun masih kalau yang saya lihat tuh masih ada yang di bawah yang belum terpajang. Iya yang di Mas Roy ini kalau saya lihat ini buku ini apa namanya? Buku yang bulanannya ini. Itu mungkin bisa diceritakan. ya waktu itu kan memang ada keluarin ya, zamannya Beatle yang ngeluarin buku-buku gini, buku-buku bulanan itu. Nah ini saya belinya bukan tahun 60-an, tapi belinya saya di toko musik Amuba, di toko musik besar di Los Angeles. Ini Iya, tahun 2008 tuh masih buka. Jadi ya di Amerika sih toko-toko musik dia banyak macam-macam sih, jadi saya bisa dapat kayak gini. terus mungkin bisa diceritakan ini Mas. Ini kan gitar-gitarnya personilnya kan. Iya. Kalau
Hofner memang khusus Iya, saya dapat yang tidak kayak Paul McCartney ya. Iya. Jadi Paul McCartney memang nggak dibalik ya? Ada yang kidal, Tuan. Dia memang kidal. Iya, dia kidal ya. Ya mungkin awalnya dia pakai yang bukan kidal, terus dia yang kidal kan juga ada. Iya. Kidal juga. Iya, ini kidal. Kalau lagi kan apa itu Paul McCartney jadi itu terkenal ya, jadi produksi kidalnya lebih agak banyak. Belakang ya. Hofner memang khusus bass. Gitar juga ada. Gitar juga ada. Ya. Ya. Kalau Rickenbacker ini lebih banyak ke George. John Lennon kok yang hitam ini. Kalau ini John Lennon. Ya. Itu ini John Lennon juga. Ini serinya beda. Ini 3/4 scale ya, jadi pendek. Jadi ini normal kan ini scale. Ini bridge-nya juga beda ya? Beda. Ini jadinya beda. Bridge-nya beda. Iya. Jadi banyak sih, dia ada yang waktu di tahun 60 di Cavern itu ya, dia yang warnanya warna kayu gitu masih. Warna kayu gitu. Kalau George Harrison? George Harrison ya ini Gretsch. Oke. Itu memang dua. sudah dipakai ya tahun? Iya, ini dia Gretsch. era tahun 62-an ini jadi. Dia pakai pertamanya yang hollow atau yang solid? Kalau Dia pertama gitar akustik ya, pertama kayak di fotonya itu ya. Kemudian dia pakai Rickenbacker tapi yang modelnya agak beda ya untuk dia. ini bukan ya? Nah itu dia itu di yang merah itu ini. bukan itu udah itu. Awalnya ini yang ini. duo jet itu ya, Gretsch duo jet. Ini kan tadi di Cavern nih tahun 62 lah ini. 61 62. Gitu. Nah setelah dia solo album, album Nine Cloud, dia juga pakai juga. Solo albumnya namanya Cloud9, albumnya George Harrison. Dia pakai gitar itu juga. Waktu di film Help dia pakai ini Gibson